alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Engkau layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kinanaralamaralamaralamalaya sedede, kinamaralalalamo, sheramanaralamo. Haleluya, kidaralamaralalam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 o, sherere, nyanaralalamo. Haleluya, haleluya. Kidaralamaralalamo, sherere, raralamaralamo. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Desember ini tetap dengan tema kasih karunia untuk menerima janji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki janji-janji yang luar biasa indah bagi setiap orang-orang percaya. Bahkan dalam Alkitab ini ada banyak ribuan janji-janji Tuhan dan semuanya itu pasti digenapi kalau kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab. Bagaimana dia menerima janji Tuhan. Dan sampai dia boleh mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Kita akan
mencoba mempelajari. Namanya adalah Raja Daud. Ya, kita akan buka sama-sama kepada firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, jelas firman Tuhan katakan bahwa Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Ya, lalu kita beranjak dalam ayat yang selanjutnya. Ya, ketika Raja Daud mengalahkan Goliat. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 49 dan ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Dan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kita lihat bagaimana kisah Daud mengalahkan Goliat dengan cara yang sangat luar biasa. Ya. Lalu kita akan melompat lagi melihat di dalam ayat yang ketiga dalam 1 Samuel pasal 20. 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-33. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ya, dari 3 ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa perjalanan kehidupan Daud sejak dia diurapi menjadi raja, ya, lalu dia bahkan mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu dengan satu batu diumban menancap ke dahinya dan mati. Lalu di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-33, ya. Bagaimana pada waktu itu Yonatan mencoba membela Daud agar jangan ayahnya Saul membunuh Daud. Tetapi rupanya karena begitu marahnya Raja Saul, begitu bencinya Saul kepada Daud, maka dia hampir saja membunuh anaknya sendiri, Yonatan. Ya. Dari situ Yonatan tahu bahwa Saul betul-betul membenci Daud. Saul betul-betul hendak membunuh Daud. Dan sejak hari itu Daud dikejar-kejar bagaikan penjahat, bagaikan seorang penyamun. Harus lari dari satu desa kepada desa yang lain. Harus lari dari satu hutan kepada hutan yang lain, dikejar-kejar Raja Saul. Sudah perhatikan, Daud diurapi jadi raja. Artinya dia sudah terima akan menjadi raja. Janji Tuhan Daud akan jadi raja. Tetapi setelah dia diurapi menjadi raja, ya, kita lihat perjalanan berikutnya, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Daud berhasil mengalahkan raksasa Goliat yang tingginya 3 meter. Ya, sementara semua tentara Israel tidak ada yang berani menghadapi Goliat, tetapi Daud berani menghadapi dan mengalahkannya dengan cara yang luar biasa. Artinya mujizat Tuhan digenapi secara dahsyat dalam kehidupannya. Ya. Tetapi ya, dia tidak serta-merta langsung menjadi raja. Ya. Ketika dia diurapi jadi raja, dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Tidak langsung dia diangkat jadi raja. Justru apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia mau dibunuh oleh Raja Saul sehingga dia melarikan dirinya dengan komplotannya, dengan gerombolannya, ya, terus melarikan diri. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daud? Ya, seringkali, ya, bahwa janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang percaya itu tidak terjadi begitu saja. Ada waktu yang harus kita tunggu sampai Tuhan menyatakan janjinya. Ada waktu yang harus kita nantikan sampai Tuhan menggenapi janjinya. Seringkali sebelum kita dilayakkan untuk menerima janji Tuhan, ya,
ada proses terlebih dahulu. Seperti halnya Raja Daud, ya. Dia harus dikejar-kejar sebagai penjahat. Ya. Dia harus dikejar-kejar untuk dibunuh, melarikan diri. Ini ada satu proses yang dialami Raja Daud sebelum dia layak betul-betul menjadi raja, sebelum dia layak menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Ya. Tentu saja bukannya hal yang mudah ketika kita diproses, ketika kita dimurnikan dalam api bagaikan emas yang murni, rasanya sakit, rasanya pasti tidak enak. Ya, tetapi itu adalah proses. Yang namanya proses dari Tuhan tidak pernah bisa kita hindari. Mungkin kita berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, belasan tahun menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Pada akhirnya kita melihat Raja Daud akhirnya menjadi seorang raja. Tetapi saudara harus tahu, ada waktu selama 13 tahun Daud menanti-nantikan sampai janjinya dia menjadi raja itu digenapi. 13 tahun bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Waktu yang cukup panjang. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin kau sedang menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Janji Tuhan atas keluargamu. Janji Tuhan atas usaha pekerjaanmu. Janji Tuhan atas anak-anakmu. Janji Tuhan atas kesehatanmu. Engkau sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Engkau sedang menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Ya. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami proses. Ya. Saya sampaikan bersabar. Tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selama engkau menantikan janji Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah. Karena saat iman kita goyah, saat kita menentang Tuhan, saat kita memberontak Tuhan. Kok lama Tuhan janjimu tidak digenapi dalam hidupku. Dan kita mulai bersungut-sungut, kita mulai memberontak, bahkan kita mulai berjalan dalam jalannya sendiri. Maka bisa-bisa janji Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Ya. Coba pada waktu itu Raja Daud memberontak kepada Tuhan. Ya. Dia menentang Tuhan. Dia tidak akan pernah menjadi raja. Tetapi karena kesetiaannya, dia tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pada akhirnya janjinya menjadi raja itu digenapi oleh Tuhan. Bahkan Daud menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jelas firman Tuhan katakan, mari kita hampiri tahta kasih karunia. Kita mau menanti-nantikan janji Tuhan digenapi. Kita mau menantikan pertolongan itu terjadi. Dikatakan firman Tuhan pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Apa artinya? Artinya ada waktu yang harus kita nantikan. Ada waktu yang harus kita tunggu. Kita diproses terlebih dahulu sebelum kita menerima janji Tuhan. Ya, selama kita diproses oleh Tuhan, selama kita menantikan janji Tuhan, saudara tetap hidup dalam kesetiaan, saudara tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara tetap hidup dalam kekudusan sampai janji itu digenapi. Saya mau sampaikan, apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu kalau engkau sedang menanti-nantikan janji Tuhan, mari dengan sabar ya kita menantikan agar pertolongan Tuhan, agar janji Tuhan, agar mujizat Tuhan itu terjadi pada waktunya. Dan kalau itu sudah tiba saatnya, tiba waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, ya saya yakin dan percaya janji itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan, seakan-akan lama sekali. Tetapi percayalah, sekalipun itu lama, tetapi itu tidak akan pernah terlambat. Itulah janji Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kena percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita telah membuka fajar,
dengan mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.